Kalau suami dan anak-anak sudah diingatkan, diajak, dinasihati, tetapi mereka masih enggan beribadah, lalu ibunya ibadah sendiri dan akhirnya meninggal dunia. Tidak lama sepeninggal dunia ibunya, anak-anak dan suaminya murtad. Apakah istrinya menanggung dosa suami dan anak-anaknya? Apakah ia disiksa di kubur karena dosa anak-anaknya? Kalau memang dia sudah menyampaikan ya, dengan semua kemampuan yang dimilikinya, apalagi yang harus dipaksakan? Bagaimana Nabi SAW terhadap pamannya Abu Talib, yang sampai akhir hayatnya Abu Talib bukanlah seorang yang mengikrarkan keimanan. Dia meninggal dunia dalam kondisi kemusyrikannya. Maka Nabi tidak disalahkan atas itu. Nabi Nuh alaihissalam, yang istri dan anaknya meninggal dunia dalam kondisi disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Nuh ikut menanggung dosa istri dan anak-anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ayahnya bernama Azar sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, berbuat kesyirikan, bahkan termasuk yang ditokohkan dalam kesyirikan di masa itu, sampai meninggal dunia dalam kondisi kesyirikannya. Apakah Nabi Ibrahim kemudian akan diazab karena perbuatan kesyirikan bapaknya setelah Nabi Ibrahim berdakwah mengajak beliau menuju Allah? Tidak. Asiyah, yang tidak bisa berbuat apa-apa selaku istri Fir'aun. Kurang bejat apa Fir'aun itu, Bapak Ibu? Bejatnya itu sudah pol. Fir'aun itu kalau dikatakan bejat, bejatnya itu sudah pol. Bahkan Allah ulang-ulang kisahnya dalam berbagai ayat Al-Quran. Namun istri beliau mukminah. Bahkan istri Fir'aun bernama Asiyah adalah satu dari 4 pionir surga bagi para penghuni surga dari kalangan wanita. 4 pionir surga di kalangan penghuni surga para wanita. 4. Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Asiyah istri Fir'aun, dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Padahal suaminya bukan sekedar kafir. Gak tahu kalau ada predikat tertentu gitu bagi Fir'aun, ya itulah yang dimiliki Fir'aun. Karena Allah sebut-sebut dalam beberapa ayat Al-Quran Fir'aun ini. Tapi apakah Asiyah kemudian diazab karena tidak berimannya sang suami? Tidak. Maka selama kita sudah mengajak, kita telah berupaya apa yang kita mampu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah.